Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di video kali ini gua mau sharing-sharing lagi ya. Nah, by the way, di sini gua tuh mau sharing tentang hal yang terjadi di media sosial ya, khususnya di YouTube ya. Dan sepengamatan gua ya, mereka nih kayaknya ada yang miss ya, ada yang miss. Kenapa gue bisa bilang gini ya? Karena gue paham awal tujuan dari mereka ini itu adalah untuk berdakwah ya, dan bukan mencari musuh, bukan membuka aib, bukan memperkeruh masalah ataupun hal-hal kecil dibesar-besarkan, kemudian membangkitkan kebencian-kebencian yang awalnya orang-orang itu nggak tahu ya, jadi tahu dan bangkitlah kebencian orang tersebut dan kemudian saling hina antar kelompok ini dan kelompok itu. Wow, gue lihatnya di sini tujuannya udah beda mungkin ya. Dari awal mereka mendirikan ataupun mereka itu membangun channel ya, khususnya di YouTube. Dan hal ini juga berlaku untuk gue ya. Gue hampir ya, bisa dikatakan gue sudah masuk tapi gue ya mundur ya. Dan hal yang ingin gue sampaikan itu adalah ya, untuk mungkin bisa mengingatkan ke mereka itu dan juga mengingatkan ke diri gua secara pribadi ya, bahwasanya tentang hal-hal yang kita share di YouTube. Oke, mungkin gua langsung mulai aja bab 1. Asik. Ketika kita merasa paling benar ya, disitulah sebenarnya tanpa sadar kita itu sudah melakukan kesalahan yang besar, suatu kesalahan yang besar tanpa kita sadari ya. Nah, kalimat ini gue sangat renungin dalam akhir-akhir ini ya, dan gue melihat juga dari YouTube orang-orang ya yang muncul-muncul di beranda gue. Kayaknya ya, kebenaran yang sejati itu sudah nggak berlaku lagi oleh mereka ya, oleh kelompok-kelompok mereka ya. Dan kebenaran yang gue perhatiin ya, yang gue lihat dari konten-konten mereka itu adalah kebenaran yang memang benar menurut mereka itu adalah berdasarkan dari kelompok mereka masing-masingnya, berdasarkan dari kebenaran kelompok mereka masing-masingnya, bukan kebenaran yang sejati ya. Dan hal ini itu gue sadari semenjak gue ya cukup aktif di YouTube ya, dan gue juga hampir terseret jauh ya karena mengikuti alur dari YouTuber yang bermain di ranah ini ya. Ya, gue secara tidak langsung juga disadarkan oleh yang komentar dan juga gue renungin ya. Gue sepertinya nyaris masuk ke hal tersebut ya, bahwasanya ketika gue itu merasa paling benar, nah disitulah sebenarnya gue telah melakukan kesalahan yang besar ya. Nah, sebelum gue masuk lebih dalam ya, mungkin di sini gue disclaimer dulu bahwasanya gue tuh bukan mewakili dari kelompok ini atau kelompok itu ya. Gue bukan mewakili dari golongan ini atau golongan itu ya. Dan gue sejak awal juga itu emang nggak mau membrandingkan diri gue sebagai bagian dari kelompok ini ataupun bagian dari kelompok itu ya. Dari awal gue memang ya menampilkan hal yang memang ya gua ya bukan kelompok ini ataupun kelompok itu. Apa yang gua katakan itu adalah berdasarkan dengan pemikiran gua ya. Dan ketika gua mengambil dari kata-kata ulama mungkin kelompok itu, ya bukan berarti gua itu bagian dari kelompok itu, karena gua juga terkadang mengambil kata-kata dari ulama yang berlawanan sama mereka ya. Jadi apa yang gua utarakan dan gua katakan di dalam setiap konten gua ini adalah murni dari pendapat gue secara pribadi dan bukan dari kelompok ini ataupun kelompok itu, bukan dari golongan ini atau golongan itu ya. Karena gue sadar bahwasanya kalau misalnya gue dari awal itu sudah membranding diri bahwasanya gue itu kelompok dari ini ya, dan membawa nama kelompok itu, nah gue sangat yakin ketika gue mengutarakan sesuatu di YouTube gue ya, di channel gue, dan hal yang gue utarakan itu adalah sebuah kesalahan, otomatis musuh dari kelompok ini ya akan menghujat kelompoknya juga ya, bukan hanya menghujat gue tapi menghujat kelompoknya. Dan begitu pun sebaliknya ya. Nah, kenapa gue ngomong seperti ini ya? Selama 1 bulan ini gue aktif di YouTube ya, gue kan terkadang mengambil dasar dari omongan gue tuh dari ulama kelompok ini. Nah,
dari kelompok yang ini itu nyerang di komentar itu, ngomongin kalau gue ini Wahabi, gue ini ya kafir, gue ini apa. Dan kemudian ketika gue mengambil kata-kata dari ulama kelompok ini ya, kelompok yang sebelah, nah netizen dari kelompok ini itu juga muncul di komentar gue bahwasanya gue dibilang Islam Nusantara, dibilang kafir, bahkan ada yang nyuruh gue untuk murtad ya. Dan ketika gue menggunakan akal logika gue sendiri ya, gue dibilang sesat, gue dibilang liberal. Jadi gue agak bingung ya. Makanya gue dari awal itu nggak mau melabeli diri gue itu dari kelompok ini atau kelompok itu, ataupun melabeli diri gue itu ya, kelompok dajjal ya. Gue mewakili diri gue sendiri aja lah. Jadi nanti kalau misalnya ada yang salah ya lu hujatnya atau caci makinya ya gue aja, jangan ke orang-orang yang gue sebut namanya, karena mereka itu nggak salah ya. Yang salah itu gue mungkin salah dalam menafsirkan kata-kata mereka, kata-kata ulama mereka ya. Oke, kita mungkin masuk lagi ke pembahasan awal tadi ya, bahwasanya ya ketika kita itu merasa diri kita itu benar ya, nah disitulah tanpa sadar kita tuh udah melakukan sebuah kesalahan besar. Karena ya kebenaran yang mutlak ya itu hanya milik Tuhan ya, dan kemungkinan dari apa yang kita katakan itu ya mungkin saja bisa salah ya, belum tentu benar ya. Dan di media sosial ini ya kemungkinan bahwasannya kita itu salah itu peluangnya sangat besar ya. Mungkin kita salah menafsirkan video yang terlihat, mungkin kita salah menafsirkan kata-kata yang diungkapkan, kata-kata yang diutarakan, mungkin kita salah menafsirkan apa yang terlihat ataupun yang kita dengar ya, dan kita ungkapkan bahwasanya mereka itu salah dan kita benar. Nah, ini adalah sebuah kesalahan besar ya, kesalahan besar menurut gue ya, kesalahan besar karena ya kita kembali lagi bahwasanya kebenaran itu yang mutlak itu hanya punya Tuhan ya, hanya milik Tuhan, dan kita hanya bisa ya menduga-duga berdasarkan data-data yang kita sudah ambil, yang sudah kita pelajarin ya. Dan data-data yang kita dapat itu bisa saja salah karena yang buat juga manusia ya. Oleh karena itu ya, kalau misalnya di Islam itu diajarin bahwasanya kan lu juga banyak lihat kan ulama kalau misalnya dia tuh ceramah selalu di akhirnya mengatakan wallahu a'lam bishawab. Nah, itu adalah poin penting sebenarnya ya. Dan ulama kita itu tanpa kita sadari itu sudah mengajarkan ya, sudah mengajari bahwasanya kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki itu hanya Tuhan yang tahu ya. Jadi kalau misalnya kita dalam membuat sebuah konten ya, jangan terlalu percaya diri banget bahwasanya lu itu benar. Apalagi di media sosial ini ya, banyak hal yang mungkin kita salah menanggapi konteksnya. Kata-kata yang keluar dari mereka itu mungkin tidak cocok. Mungkin pada saat di konteks dia mengungkapkan kata-kata tersebut itu cocok, tapi pas kita lihat videonya sekarang itu bisa jadi sebuah kesalahan. Dan makanya gue kalau misalnya buat konten atau konten reaction ya, gue nggak mau nge-react yang itu tuh masih abu-abu ya, yang gue tuh masih tanda tanya. Nah cuman kalau misalnya hal tersebut, kata-kata yang sudah perwujudannya itu sebuah klaim ya, dan pengaruh dari klaimnya ini itu sangat besar ya, nah itu gue pasti akan mengkritisinya ya. Seperti ya yang biasa gue react ya, dengan fenomena mereka yang saat ini itu lagi viral ya, banyak terjadi penipuan dan banyak terjadi yang bikin gelar-gelar palsu, dan juga banyak dan juga ada yang berbisnis di sana. Nah itu wajar gue mengkritik hal tersebut karena mereka sudah overclaim, dan di situ gue lihat ada sebuah doktrinisasi secara halus namun kuat dampaknya ya, karena dia pemuka agama, dan itu gue tergerak untuk mengkritisinya ya. Dan kembali lagi dengan judul yang gue bawa, gue nggak tahu mereka itu benar atau tidak ya, atau gue ini benar atau tidak gue nggak tahu, tapi untuk hal seperti ini ya gue berani bertanggung jawab dengan kata-kata gue, walaupun di akhirat nanti gue berani bertanggung jawab ya. Untuk hal yang gue kritisi ya, itu gue siap untuk bertanggung jawab misalnya gue salah ya. Karena kalau misalnya gue benar, dampak dari doktrinisasi
pemuka agama tersebut. Itu sangat merugikan, dan kalau dibiarkan akan kacau nantinya ya. Ya, gue mungkin next video itu harus lebih hati-hati lagi. Dan kalau bisa ya jangan terprovokasi dengan ya video-video yang muncul di beranda gue ya. Dan ya itu gue perhatiin tuh, mereka ini bukan lagi mencari sebuah kebenaran yang sejati ya, tapi mereka ini masing-masing mencari pembenaran, mencari pembela untuk dibenarkan kata-kata mereka. Oke, demikian video gue. Semoga sharing time yang kedua ini ada manfaatnya ya. Oke, demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.